Salam jumpa untuk kita semua. Khotbah atau renungan saya hari ini perumpamaan tentang talenta yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Berbicara tentang talenta tidaklah hal yang asing lagi dalam kehidupan. Kita sudah sering mendengarnya di sekolah, di gereja, di masyarakat, di media sosial, bahkan dalam keluarga masing-masing. Kerajaan Allah digambarkan seumpama seorang tuan yang mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Tuhan menggambarkan Allah dan hamba-hamba menggambarkan seluruh umat manusia. Sedangkan talenta yang dibagikan itu bisa diartikan berupa uang, bakat, potensi, atau kemampuan. Tuhan memberikan kemampuan kepada manusia tidaklah sama. Ada yang mendapat banyak dan ada pula yang mendapat sedikit. Oleh sebab itu, dengan perbedaan potensi atau kemampuan yang berbeda-beda, manusia hendaknya saling melengkapi, saling mengisi, saling berbagi, dan untuk kehidupan bersama. Dalam mengembangkan bakat atau potensi harus penuh dengan semangat. Kita berjuang terus dan penuh tanggung jawab tanpa henti-henti. Tetap berusaha dan mencari lagi kemampuan yang kita miliki dan dikembangkan. Akhirnya bakat dan kemampuan yang ada dalam diri masing-masing akan berbuah banyak, bahkan berlipat ganda. Misalkan seseorang yang berbakat di bidang seni, pintar bernyanyi, dia berlatih terus dan kemudian bisa bernyanyi dengan baik dan berlatih memainkan musik dengan baik, dan kemudian seorang yang pintar bernyanyi tadi juga membutuhkan orang lain yang bisa bermain alat musik. Dan untuk mengembangkan kemampuan yang berbeda-beda dalam setiap diri orang tentu akan semakin indah jika dikembangkan untuk kebersamaan. Seperti yang pintar bernyanyi tentu membutuhkan orang yang pintar bermain musik. Dan akhirnya mendapatkan simfoni lagu yang sangat indah didengar. Mungkin ada yang diberi potensi atau kemampuan untuk mengajar dan dia mau memberi waktunya mengajar ARK, OMK, dan lain sebagainya, dan akhirnya bakat potensi semakin berkembang. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga sering menjumpai orang yang tidak mau mengembangkan potensi yang dimiliki, serta tidak mau tahu akan sekelilingnya, dan mungkin berkata dalam hatinya, bodoh amat. Saudara yang dikasihi Tuhan, nampak dua sikap yang berbeda dalam Injil Matius tersebut di atas terhadap talenta yang dia terima, yaitu hamba yang bertanggung jawab dan mengembangkan talenta, dan hamba yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengembangkan talenta yang diterimanya. Jadi bagi kita semua, janganlah memendam bakat potensi yang dimiliki. Teruslah penuh dengan semangat dan bertanggung jawab, walaupun pekerjaan bertani, nelayan, buruh atau upahan, berdagang, dan lain sebagainya. Kita jangan malas-malasan mengerjakan apa yang menjadi tugas kita sehari-hari. Dilakukan dengan tekun agar hidup kita semakin indah serta sejahtera. Jangan seperti hamba yang tidak mengembangkan potensi atau kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita.
Karena Tuhan memberikan semua itu sesuai dengan kesanggupan masing-masing pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, walau 1 talenta yang diberikan kepada diri kita, jika dikembangkan tentu akan berlipat ganda. Dalam perjanjian lama, 1 talenta memiliki nilai 6.000 dinar. Dan saat itu upah buruh per hari 1 dinar. Kalau upah sekarang ini kurang lebih 50.000 per hari. Jika dikalikan 6.000 dinar dikali 50 mencapai 300 juta nilai 1 talenta. Bagaimana kalau upah per hari 100.000? Tentu nilai semakin tinggi lagi kan, mencapai 600 jutaan nilai 1 talenta. Jadi tidak ada alasan aku tidak pintar, aku tidak mahir, aku tidak tahu. Kalau berusaha tentu bisa. Tuhan tidak suka dengan orang yang malas mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki. Tuhan senang kalau kita mengembangkannya tidak untuk diri sendiri, melainkan untuk hidup bersama dengan orang lain. Dengan kita mengembangkan dan mewujudkannya dalam hidup sehari-hari dalam kebersamaan, berarti kita ikut melanjutkan karya Tuhan di dunia ini. Yang mana setiap manusia dikaruniakan akal budi, pikiran untuk bisa mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Dan jika kita mengembangkan potensi atau kemampuan yang kita miliki sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti kita selalu ditolongnya dan diberi kekuatan, diberi semangat dengan perantaraan Roh Kudus. Yang jelas, jangan sombong, jangan egois dengan kemampuan yang digunakan untuk kepentingan bersama, agar hidup kita berguna, menjadi saluran berkat bagi keluarga, gereja, masyarakat, dan juga untuk nusa bangsa. Dan kita seperti hamba yang mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan akan mengalami kebahagiaan, menerima talenta yang lebih besar lagi, hidup kita berkelimpahan. Dan jika kita tidak mengembangkan talenta yang kita miliki, hidup bisa berkekurangan, bahkan hidup melarat dan menderita dalam jurang yang dalam. Dan kita jangan membuang-buang waktu. Selagi ada kesempatan, berbuatlah dan berjuang. Tapi zaman sekarang ini banyak orang kurang bertanggung jawab dalam pekerjaan, dalam menyanyiakan waktunya juga, melupakan tugasnya serta tanggung jawab, dan akhirnya kesempatan itu hilang karena malas mengembangkan kemampuan yang diberikan Tuhan, dan akhirnya hidupnya terbuang dalam dirinya, akan hilang begitu saja sehingga tidak punya apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, semoga khotbah atau renungan yang singkat ini bisa memotivasi kita untuk berkembang. Walau sedikit talenta yang kita terima, jika dikembangkan pasti akan berbuah yang banyak serta berlipat ganda. Salam, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.